lagi di iNews Jabar. Akhirnya saya berhasil ya, berani buat ngegendong si sugar glider ini. Ini namanya Leo ya Kang ya? Iya, Leo. Oke, Leo ini jenisnya tadi ya white face karena semua Bukan. bukan. Leucistic. Oh Leo, oke, baik. Keren saya yang white face yang itu ya? Yang itu yang ini. Oh oke, Yang di dalam. baiklah. Nah ini sebenarnya si hewan sugar glider ini mudian gak sih Kang? Apa? Mudian gak sih dia? Mudi pasti ada. Kayak ketika pas lagi misalkan Dia mau diajak main. diajak main, biasanya kalau dia lagi nggak mau masih posisi tidur kan. Kan kita biasanya kalau main atau ngumpul biasanya pas pagi kan. Nah, sugar glider tuh pas diambil kadang mudinya gigit dulu, kadang Kalau nggak mau misalnya dia langsung gigit biasanya. Oke. kalau nggak pipis dulu. Oke, tapi ini sama orang baru cenderung dia lebih ramah ya, karena ini nggak kayak bikin gerak sama sekali gitu. Ini karena memang sudah dilatih sama Kang Hari atau gimana? Karena udah sering dihandle tiap hari gitu lah. Jadi diajak main, diajak jalan-jalan kemana-mana dibawa terus. Oke, ini sebenarnya antara saya yang nggak bergerak atau memang dia yang nggak bergerak ya, tegang sebenarnya. Nah Kang, ngomong-ngomong soal perawatan, gimana nih perawatan si sugar glider ini dari makanan misalnya? Kalau untuk makanannya itu, kalau sugar glider tuh bubur bayi, serangga dan buah-buahan. Untuk makanannya. Terus kalau perawatan, kalau yang jenisnya kayak gini itu paling dimandiin seminggu sekali. Oke. Terus lebih bagus kandangnya dibersihin tiap hari. Si Biar nggak bau. Tatakannya. Oke. Nah, tadi untuk pemberian makanan kan ada buah-buahan, ada Serangga. bubur bayi, serangga. Nah, itu ada perbedaan fungsinya nggak sih buat ngasih serangga ini biar si sugar glidernya gimana mungkin? Ngasih buah-buahan biar misalnya bulunya bagus atau gimana sih? Kang Hari, Kang Opik? Kalau biasanya sih kalau serangga itu buat protein. Dan kalau buah-buahan itu buat vitamin. Kalau bubur bayi makanan pokok bubur bayi. Oh, makanan pokoknya bubur Ya, bayi ya? kalau di alam sih makanan pokoknya serangga sama buah-buahan. Ada juga getah pohon kayak nektar kayak gitu. Oke. Nah, untuk frekuensi pemberian makannya gimana, Kang? Untuk makannya itu biasanya sehari 2 kali ya. Sehari 2 kali? Sehari 2 kali. Jamnya menyesuaikan sama si ownernya kan. Misalkan jam 6 pagi, jam 6 sore, atau misalkan jam 5 pagi, jam 5 sore. Terus makanannya bisa variatif biar nggak bosan. Diseling aja. Pagi-paginya bubur bayi, nanti malamnya bisa buah-buahan. Kalau serangga selingannya bisa pakai ada selingannya serangga. snack juga snack. Snacknya serangga. Nah, untuk pemberian vitamin gimana nih, Kang Hari, Kang Opik? Misalnya juga selain vitamin juga ada vaksin kah atau gimana? Kalau Untuk si sugar glider vitamin itu biasanya dicampurin sama makanan bubur bayinya biasanya. Kayak apa ya namanya? HC, high calcium. Nah, itu dicampur paling dari takaran 1 sendok atau 2 sendok makan, dicampur sedikit lah seujung 1 sendok teh, setengah sendok teh. Oke. Nah, meskipun tadi Akang bilang si hewan ini friendly banget ya, si sugar glider ini, sebenarnya ada nggak sih kesulitan atau trik-trik tersendiri buat memelihara si sugar glider ini, Kang Hari, Kang Opik? Nggak ada sih, nggak ada kesulitan. Nggak ada? Nggak ada. Sesimpel itu? Iya, Sesimpel simple. itu. Kalau sugar glider itu simple. Terus di samping itu kalau buat pemula biasanya piara yang joy atau atau anak anakannya. sugar glider. Soalnya di samping dia track recordnya gitu kan, kita bisa ngelihat dia dari perkembangan dari bayi atau joynya sampai dewasa. Kalau misalkan miara dari dewasa masih tetap jinak, cuman takutnya peralihan dari owner lama ke owner barunya. Itu jadi kayak misalkan yang belum biasa kan, pas miara yang langsung dewasa takutnya dia gigit dulu atau apa. Tapi kan kalau misalkan kita piara dari joy, otomatis kitanya sugar glider tuh nggak suka diginiin, sukanya diginiin. Nah, untuk si trik kandangnya nih Kang, sebenarnya kandangnya gimana? Apakah si jantan dan betina terus sama anak-anaknya disatuin atau gimana sih? Ya, Mungkin. kalau misalkan kalau udah nanti OP atau output nanti si jantan gak usah dipisah aja, nanti juga dia ngikut ngurus anaknya. Gitu. Iya. Jadi kayak apa? Semisalnya ayah atau ibunya makan, misalkan ibunya makan, ayahnya jagain anak-anaknya. Jadi ibunya makan, ayahnya jagain.
Kalau misalnya dipisah, kalau lagi IP gitu, kalau mau beranak dipisah, nanti takutnya di reject. Soalnya ini hewan ini kanibal juga. Kalau gitu. dia stres biasanya anaknya dimakan. Iya. Kalau nggak stres biasanya kalau reject itu, kalau nanti si insting induknya, insting liarnya, kalau misalkan si anaknya lemah atau nggak bisa bertahan hidup lama, pasti dia dimakan anaknya. Nah terus gimana caranya menjaga si sugar glider ini biar nggak stres gitu Kang? Karena kan pasti kan dia kebanyakan di kandang, ya nggak sih Kang? Gimana? Kalau trik buat gak stres, ya tadi saya kan bilang diajak main aja. Jadi Cukup diajak main diajak aja? main, terus misalkan kita kalau punya SG sugar glidernya satu, misalkan kita ngumpul sama teman-teman. Jadi biar si sugar glidernya juga Terbiasa tahu sama orang terbiasa lain. ada teman-temannya gitu. Oke. Nah, ini yang saya penasaran banget. Sebenarnya gimana sih cara yang baik dan benar untuk memegang sugar glider? Kang Hari, Kang Ya, Opi. boleh. Gimana? Kalau misalkan ininya Gimana? kalau misalkan megangnya kita nggak boleh paksa gini. Oh, nggak boleh digituin ya? Nggak boleh. Takutnya Cukup kayak gini dia- aja. dia Kalau ngambil gigit. juga, nanti dia Kayak naik di sendiri. jalannya dipotong dia. Nanti dia naik sendiri. Oh, oke. Ya gitu. Jadi Kalau nggak misalkan mau- dipaksa, terus Dia pasti gigit. gigit, terus jangan diambil bagian buntutnya. Soalnya buntutnya itu kayak Lego. Jadi kalau putus dia keseimbangannya di buntut. Kalau ini putus patah nanti bahaya. Iya. Jadi kan kalau ini kan buat loncat juga keseimbangannya di buntut. Gitu. Oke, jadi nggak boleh itu ya, nggak boleh Di, dicengkram ya, gitu ya? kalau cengkeram gini nggak Jadi boleh. dibikin rileks aja ngambilnya. Oke. Nah, terus untuk perawatan lainnya Kang, misalnya kayak mandi ke kuku misalnya, kukunya kan juga penting iya, juga iya. nih ya Kang ya, Iya, kan iya. karena sering bonding sama kita, kan nggak mungkin dong si kukunya panjang-panjang dan segala macam. Gimana nih Kang Hari? Biasanya untuk perawatan kukunya gimana? diguntingin ini seminggu sekali. Oke, Seminggu seminggu. sekali. Diguntingin seminggu sekali. Terus kalau kayak mandiin kayak gitu sih, kalau mandi tergantung owner, tergantung yang punya juga. Oh, Bisa gitu. seminggu 2 kali atau seminggu sekali kalau mandi. Terus kalau misalkan jenisnya memang warna putih, dia lebih sesering mungkin. Ini ya, Iya. Leo nih Leo sering Pistik. mandi berarti? Iya, Oke. mesti mandi. Soalnya kalau dikhawatirkan kalau misalkan nggak dimandiin, wah kuningnya minta ampun. Oke, nah untuk si mandi sendiri nih perawatan tubuhnya dari si sugar glider ini, kalau mandi apakah dia harus di kucuran air yang mengalir, atau misalnya dia harus cukup pakai tisu basah, dikeringkan pakai anduk atau gimana sih, Kang? Kalau di kucuran air juga bisa, asalkan si dimandinya cuma sebadan, si kepala nggak boleh. Kepalanya nggak boleh kena. Ya nanti kalau misalkan si air masuk ke telinga atau ke mata atau ke hidung, nanti dia bisa sakit. Kalau pakai tisu basah juga bisa. Asal si tisu basah itu direndam dulu pakai air hangat, biar si kebulunya biar nggak kuning. Oke, baiklah. Saya juga nanti akan nanya-nanya nih sama akang-akang, akhirnya kenapa sih bisa bikin komunitas si Sugar Glider Lover Bandung ini ya? Abis ini kita cerita ya Kang ya? Iya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di iNews Jabar.